Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini sedang membahas terkait dengan Putra Mahkota Langit. Jadi di video sebelumnya itu sudah dibahas terkait petanya atau awalannya lah, pendahuluannya. Nah, ketika M1 dan Wongsonegoro dijabat oleh 3 orang, itu memiliki peluang untuk tidak seiring sejalan. Dan itu fakta. Maka kekurangan itu kemudian dievaluasi langsung oleh langit, oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dievaluasi bahwasanya ke depan harusnya jabatan ini ada pada satu sosok sehingga aman. Kalau mau hancur sekalian, kalau mau bagus sekalian. Karena satu orang, tapi tidak mungkin Allah akan menggiring pada kehancuran. Jadi Allah menginginkan ke depan itu, jadi pada saat itu nih, pada saat menjelang kiamat, sosok itu harus satu orang. Dan ini kualifikasinya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena dia harus menjadi pewaris dari Rasulullah untuk risalah, pewaris dari Khidir untuk ekonomi, atau untuk ekonomi, dan pewaris dari Soekarno untuk Wongsonegoro. Jadi monetariwannya di Wali Khidir. Nah, kemudian bagaimana berikutnya? Jadi begini saudaraku ya. Dalam dunia spirit, babak akhir suatu periode itu memang sudah bisa ditebak lah, atau sudah bisa dirasakan. Ketika detik-detik bahwa sesuatu akan berakhir itu sudah diketahui. Maka kemudian setiap orang, atau bukan setiap orang, orang-orang yang memahami situasi ini kemudian mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam memperebutkan tahta sebagai putra mahkota langit. Semua orang berkompetisi, maka di situ muncullah kemudian budak angon, bocah janggutan, kemudian segala macam, banyak banget yang mengklaim sebagai putra mahkota langit. Lalu kemudian yang paling menonjol dari calon putra mahkota langit yang berkompetisi untuk menjadi putra mahkota itu ada 2 orang. Yang satu bimbingan Kanjeng Sunan Kali, yang satu bimbingan Soekarno. Jadi 2 orang ini berkompetisi. Yang membedakan adalah kalau bimbingan Kanjeng Sunan Kali dia melewati gerbang spirit langit 7, 8, 9, 10, sedangkan yang bimbingan Soekarno itu dalam dunia metafisik. Jadi kalau bimbingan Soekarno, yang promotornya Soekarno itu dia mencari dukungan dari metafisik langit 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk bimbingan Kanjeng Sunan Kalijaga dia mencari dukungan dari langit 7, 8, 9 dan Ars. Gitu. Kemudian kompetisi ini dimulai. Gitu. Nah, jadi kompetisi ini akan berakhir ketika terbentuk formula Jack Queen King. Artinya begini, maksudnya dari kompetisi 2 orang ini akan diakui seseorang sebagai unggul atau pemenang ketika dia mampu bersanding dengan ratu atau dengan seorang queen. Ratu di sini adalah makna ratu untuk definisi saat ini. Maka kompetisi ini secara sehat dimulai. Dan kemudian
Allah memang sudah berkehendak. Allah sudah punya skenario yang menurut Allah pasti baik. Maksudnya skenario yang baik gitu loh. Kompetisi ini sebenarnya memang kompetisinya tingkat tinggi ya. Ini bukan kelas keris ini sebenarnya. Bukan kelas keris, bukan kelas pedang, bukan kelas ecek-ecek lah artinya. Ini sudah kelas langit loh, ini sudah kelas langit. Nah, kompetisi ini dimulai memang dari awal secara sehat, namun kemudian pada akhirnya memang ada satu sisi yang kemudian salah satu kompetitor itu kepleset lah, intinya begitu. Nah, kemudian setelah terpleset, jatuh dan mengundurkan diri. Kemudian kompetitor yang satu dia baru muncul karena proses untuk menembus dimensi langit 7, 8, 9, 10 atau ars itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kompetitor yang dibawa oleh Bung Karno selaku promotor itu dia tidak terlalu lama membutuhkan waktu karena dimensinya metafisik, langit 2, 3, 4, 5 atau siluman, jin, setan, iblis, dimensinya di situ. Sedangkan untuk kompetitor yang dikawal oleh promotornya Mbah Kali itu dimensinya Baitul Makmur, Sidratul Muntaha, Mustawa dan Ars. Jadi lebih lama prosesnya. Sehingga dia ketika kompetitor yang satu mengundurkan diri, maka barulah kemudian kompetitor dari Mbah Kali maju. Nah, sekali lagi ini kompetisinya bukan kompetisi ecek-ecek ya. Kalau kompetisi ini ecek-ecek nggak mungkin video saya take down loh. Ini kompetisinya luar biasa, kelas langit ini. Makanya untuk yang mengklaim sebagai SP tapi belum, gimana ya, saya juga bingung. Pokoknya kalau kompetisi ini bukan kompetisi kelas langit, nggak mungkin video saya take down gitu aja. Ini memang kompetisinya luar biasa. Nah, kemudian kompetitor yang dibawa oleh Mbah Kali itu mulai bukan bermain bahasanya, mulai berkarya lah begitu, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Gusti maupun dari Mbah Kali. Dan dengan suatu cara yang sudah Allah rencanakan, dengan satu metode yang sudah Allah skenariokan, maka kemudian koin itu didapatkan gitu. Jadi kompetitor yang dipromotori oleh Mbah Kali sudah bersanding dengan koin, maka kompetitor yang dibawa oleh Mbah Kali atau Sunan Kalijaga itu karena sudah bersanding dengan Queen, maka sudah diresmikan di langit, di Darussalam atau di samping Ars, di dimensi langit 10 sebagai putra mahkota langit. Jadi begini, kompetitor yang dibawa oleh Mbah Kali itu pada beberapa tahun yang lalu dia mendapat gelar pribadi sebagai Raja Wali Allah. Itu bentuk penghargaan atas perjuangan yang dia lakukan. Kemudian Allah menugaskan dia untuk mengemban amanat sebagai Al-Mahdi. Nah, untuk M1 ini harus prosesnya menjadi putra mahkota dulu gitu loh. Nah, untuk menjadi putra mahkota itu harus bersanding, harus mencari pasangan Queen yang Allah persiapkan. Jadi Queen ini juga Allah persiapkan, bukan sembarang perempuan. Kalau sembarangan ya terlalu banyak yang antri. Baru kesurupan dikit pengen jadi ratu. Nggak bisa lah. Ratu ini sudah dipersiapkan segalanya dengan berbagai tempaan, binaan fisik maupun spirit yang luar biasa. Kalau bukan kelas-kelas langit, tidak mungkin ratu ini juga kuat. Nah, jadi kemudian kompetitor yang dipersiapkan, yang dibawa, yang dibimbing oleh Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga itu sudah bersanding atau maksudnya sudah bertemu, sudah berkomitmen untuk bersama-sama
menjadi af'al dalam hajat Allah. Itu sudah Allah resmikan, sudah dilantik lah. Kalau bahasa jabatan mah sudah dilantik di ars, di tepatnya di Darussalam. Jadi Darussalam itu adalah surga di dimensi langit 10. Jadi di samping ars itu ada surga namanya Darussalam. Di situ dilantiknya hanya berdua. Nah, kalau Al-Mahdi dilantik beberapa tahun yang lalu di Baitul Ma'mur langit 7. Nah, kalau untuk putra mahkota langit ini dilantik beberapa hari yang lalu di langit 10 di Darussalam. Nah, kemudian dengan dilantiknya putra mahkota langit ini, maka situasi di alam, di jagat raya sekarang sudah clear. Sudah ada semacam tabayun, sudah ada semacam rekonsiliasi yang lengkap antar kompetitor maupun antar pendukungnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi alasan di dunia spirit terutama ya, untuk membangun permusuhan dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Karena di spirit sudah selesai, rekonsiliasinya sudah, tabayunnya sudah, dan semua sudah mengakui bahwasanya putra mahkota langit sudah ada, sudah dilantik oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi putra mahkota ini dengan Queen ini nanti akan menuju sebagai, atau akan berjalan ke arah mana ya? Intinya menjadi king lah nantinya. Tunggu saja ya, sabar-sabar, jangan terlalu jangan terlalu buru-buru, sabar saja. Begitu. Demikian terkait putra mahkota langit. Bukan mudah-mudahan sih, karena sudah janji Allah ya. Karena sudah janji Allah, siapapun yang beriman dan beramal soleh, insya Allah ketika putra mahkota ini menjadi pemimpin atau penguasa, maka kita sebagai masyarakat itu, sebagai umat, sebagai makhluk Allah, insya Allah bisa menikmati kehidupan yang damai, yang indah, sejahtera, aman, nyaman, sehat, bisa beribadah dengan tenang, itu bisa mengabdi kepada Gusti, bisa mengabdi kepada pimpinan. Intinya kehidupan yang sangat indah. Itu sudah janji Allah seperti itu. Demikian terkait putra mahkota langit, sudah selesai, tidak usah ada yang berharap untuk menjadi kompetitor lagi, karena situasinya berat. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.